Selamat datang kembali di seri 60 ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Kali ini, kita akan membahas seorang raksasa intelektual yang menguasai 3 bidang sekaligus: filsafat, kedokteran, dan hukum. Namanya Ibn Rushd. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd di dunia barat. Namanya begitu bergema hingga ia lebih dikenal sebagai Afros. Ibn Rushd lahir pada tahun 1126 di kota Córdoba, Andalusia, yang kini menjadi bagian dari Spanyol. Ia tumbuh di masa keemasan dinasti Almohad, sebuah era yang sangat mendukung perkembangan intelektual dan budaya Islam. Bakat Ibn Rushd tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari keluarga terpandang yang sangat berpendidikan. Kakeknya adalah seorang kadi atau hakim terkenal di Córdoba, dan ayahnya pun mengikuti jejak yang sama. Lingkungan keluarga yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini memberinya fondasi pendidikan yang luar biasa sejak kecil. Sejak usia dini, Ibn Rushd sudah akrab dengan Al-Quran, fikih, bahasa Arab, puisi, matematika, dan tentu saja filsafat. Pendidikan formalnya ditempuh di Córdoba, yang saat itu menjadi pusat intelektual Islam di Andalusia. Ia belajar hukum Islam, kedokteran, filsafat, dan ilmu-ilmu alam. Salah satu gurunya dalam filsafat adalah Ibnu Bajjah, atau yang dikenal di barat sebagai Avempes. Ibnu Bajjah adalah salah satu tokoh kunci yang menjembatani pemikiran Aristoteles dengan tradisi Islam, dan pengaruhnya sangat besar pada pembentukan pemikiran awal Ibn Rushd dalam bidang hukum. Ibn Rushd mengikuti mazhab Maliki dan akhirnya menjadi seorang kadi, meneruskan tradisi keluarganya. Karier Ibn Rushd meroket ketika ia diangkat menjadi dokter istana untuk Khalifah Abu Yaqub Yusuf dari dinasti Almohad. Ia juga dipercaya sebagai penasihat ilmiah dan hakim di kota Seville dan Córdoba. Peran strategis ini memberinya kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan intelektual dan memperkuat posisi filsafat dalam pemerintahan. Sekarang, mari kita bedah kontribusi ilmiahnya yang luar biasa. Dalam filsafat, Ibn Rushd dikenal sebagai komentator utama karya Aristoteles. Ia berusaha mendamaikan akal dan wahyu, atau filsafat dan agama. Menurutnya, keduanya tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Agama memberikan panduan moral, sementara filsafat membantu manusia memahami alam semesta melalui akal. Baginya, akal adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk menafsirkan wahyu. Pemikiran brilian ini tertuang dalam karyanya, Fasl al-Maqal, atau keputusan penentu. Di sini, ia berargumen bahwa seorang filsuf yang memahami wahyu secara mendalam justru akan menjadi lebih religius. Namun, karyanya yang paling terkenal mungkin adalah Tahafut al-Tahafut, atau kerancuan dari kerancuan. Ini adalah jawaban telak atas kritik Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut al-Falasifah, yang menuduh filsafat bertentangan dengan ajaran Islam. Ibn Rushd dengan tegas membela filsafat, menunjukkan bahwa pemahaman agama yang dangkal akan sering menjadi sumber kesalahpahaman. Komentar-komentarnya terhadap karya Aristoteles, seperti metafisika, de anima, dan etika, menjadi jembatan intelektual yang menghubungkan filsafat Yunani dengan dunia Islam dan Eropa. Pengaruhnya begitu besar, sehingga di Eropa ia dijuluki The Commentator. Pada bidang kedokteran, Ibn Rushd menulis sebuah ensiklopedia medis yang monumental, berjudul Kitab Al-Kulliyat fi al-Tibb, yang diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Collegiate. Buku ini menjadi buku teks wajib di universitas terkemuka Eropa, seperti Universitas Paris dan Bologna, selama berabad-abad. Collegiate membahas anatomi, fisiologi, diagnosis, dan pengobatan secara sistematis, mengintegrasikan pengetahuan dari Yunani, Romawi, dan tradisi kedokteran Islam. Ia juga menekankan pentingnya observasi langsung, sebuah pilar metode ilmiah modern. Sebagai seorang ahli hukum,
Ibnu Rushd menulis Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Buku ini adalah salah satu karya hukum Islam terpenting yang pernah ada. Di dalamnya, ia secara analitis membandingkan berbagai pandangan mazhab hukum, menunjukkan fleksibilitas dan kekayaan hukum Islam. Karya ini tidak hanya menjadi panduan di dunia Islam, tetapi juga memberi wawasan tentang pendekatan sistematis dalam studi hukum. Warisan Ibnu Rushd sungguh tak ternilai. Di dunia Islam, ia menginspirasi pemikir besar seperti Ibnu Khaldun. Di Eropa, terjemahan karyanya oleh Gerard of Cremona dan Michael Scott memicu kebangkitan intelektual. Filsuf besar seperti Thomas Aquinas bahkan mengembangkan teologi rasionalnya dengan menggunakan konsep-konsep dari Ibnu Rushd. Lalu, apa relevansi pemikirannya hari ini? Sangat relevan. Gagasannya tentang penggunaan akal untuk memahami hukum alam bisa kita terapkan dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Pemikirannya mengingatkan kita akan pentingnya etika dan nilai kemanusiaan agar teknologi tidak merugikan masyarakat. Pendekatannya yang holistik dalam kedokteran juga sejalan dengan kebutuhan integrasi antara sains dan nilai-nilai kemanusiaan dalam teknologi medis modern. Sayangnya, di akhir hayatnya, Ibnu Rushd menghadapi tantangan. Perubahan iklim politik membuatnya kehilangan dukungan, dan ia diasingkan ke Marrakesh, Maroko. Ia meninggal di sana pada tahun ke-1198. Jenazahnya kemudian dipindahkan kembali ke kota kelahirannya, Kordab. Ibnu Rushd adalah seorang polimath sejati. Perpaduan antara filsafat, sains, dan teologi menjadikannya salah satu tokoh terpenting dalam sejarah intelektual dunia. Ia adalah jembatan yang menghubungkan peradaban, dan pemikirannya yang rasional terus menginspirasi kita hingga hari ini untuk mengeksplorasi hubungan antara ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai spiritual. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari seri Ilmuwan Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Sampai jumpa.